Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel Pojok Asuransi. Mari mojok ngobrolin asuransi. Meskipun topik ini boleh dikatakan bukan barang baru ya teman-teman, namun diharapkan apa yang akan saya sampaikan ini dapat membantu memberikan dasar-dasar pemahaman yang lebih baik terkait jaminan dalam asuransi kendaraan bermotor. Dalam asuransi kendaraan bermotor, sampai saat ini dikenal dua jenis pengcoveran. Yang pertama adalah jaminan komprehensif atau comprehensive cover, yang sering ditafsirkan sebagai jaminan yang mencakup semua kerusakan atau kerugian, atau dikenal dengan istilah all risk. Dan yang kedua adalah jaminan kerugian total saja, atau total loss only, atau disingkat dengan TLO cover. Nah, pembagian jenis pengcoveran ini teman-teman, jika dicermati sebenarnya lebih didasarkan pada tingkat atau level kerusakan atau severity atas kendaraan bermotor yang diasuransikan, dan bukan pada luas tidaknya jaminan yang diberikan. Hal ini dapat kita lihat di dalam wording PSAKBI atau Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang menetapkan bahaya-bahaya atau perils apa saja yang dijamin, yaitu dapat kita baca di pasal 1. Di sana tidak ada pembedaan sama sekali jenis bahaya apa saja yang di-cover, baik untuk jenis komprehensif maupun total loss only. Dengan kata lain teman-teman, baik cover komprehensif maupun TLO itu memiliki item-item bahaya yang sama. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa sesungguhnya yang membedakan di antara keduanya? Saya akan mencoba menjelaskannya di sini. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, komprehensif dapat diartikan sebagai luas dan lengkap. Dengan demikian, komprehensif dalam arti umum dapat dimaknai sebagai jaminan yang bersifat luas dan lengkap. Namun demikian, jika kita lihat pada wording asuransi kendaraan bermotor, bahaya-bahaya atau perils yang dijamin sebagaimana disebutkan di dalam bab 1, pasal 1, sebenarnya hanya terbatas mencakup 4 kejadian saja, yaitu pertama, tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok. 2. Perbuatan jahat. 3. Pencurian. 4. Kebakaran. Serta ditambahkan lagi pada ayat yang kedua, yaitu kerugian yang disebutkan di atas selama kendaraan bermotor berada di atas kapal penyeberangan di bawah pengawasan Dirjen Perhubungan Darat. Dengan demikian, jaminan komprehensif di sini diartikan sebagai tersedianya level kerugian pada skala severity atau keparahan yang beragam, mulai dari yang kecil-kecil atau disebut sebagai kerugian sebagian atau partial loss, sampai pada skala severity yang besar seperti kejadian konstruktif total loss, yaitu total loss yang disebabkan karena kerusakan yang bersifat parah, termasuk kerugian total akibat pencurian atau actual total loss, atau total loss by theft yang disebabkan oleh pencurian. Jadi boleh dikatakan bahwa pada cover komprehensif akan menjamin bahaya 1 sampai dengan 4 sebagaimana disebutkan di dalam bab 1 pasal 1 PSAKBI, ditambahkan dengan ayat 2-nya yang mengakibatkan nilai kerugian yang bervariatif. Ya, katakanlah mulai dari 5%, 10%, 30%, 70%, dan seterusnya, sampai dengan 100% dari harga sebenarnya kendaraan bermotor. Sebagai contoh, mobil yang dilindungi dengan cover komprehensif dapat terjadi klaim atas peristiwa dari mulai tergores atau benturan kecil sampai pada kejadian tabrakan yang bersifat parah
atau bahkan sampai hilang karena dicuri oleh orang yang tidak dikenal. Konsekuensi atas perlindungan yang menawarkan perbaikan kendaraan pada tingkat severity dari yang kecil-kecil sampai yang terbesar itu menyebabkan nilai premi pada polis komprehensif menjadi lebih mahal dibanding dengan polis TLO. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan cover total loss only atau TLO? TLO adalah jenis jaminan kedua di dalam asuransi kendaraan bermotor yang berarti kerugian total saja, di mana jenis bahayanya akan sama dengan bahaya yang di-cover di dalam komprehensif, namun dibatasi pada level atau tingkat keparahan tertentu yang melebihi suatu nilai atau batasan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, wording PSKBI mensyaratkan bahwa cover TLO hanya akan berjalan apabila nilai kerugian mencapai minimum 75% dari harga sebenarnya kendaraan bermotor, atau kendaraan bermotor tersebut hilang karena peristiwa pencurian. Dengan kata lain, apabila tingkat severity-nya di bawah angka tersebut, maka polis TLO tidak akan merespon. Nah, apabila calon peserta asuransi kendaraan bermotor tidak jeli ketika memutuskan untuk membeli polis asuransi kendaraan dengan jaminan komprehensif, dalam benak mereka mungkin akan terfikirkan bahwa kendaraannya telah terlindungi oleh semua jenis penyebab. Pemikiran ini diperparah dengan penggunaan istilah all risk yang terlanjur lebih populer dibanding komprehensif, padahal cover komprehensif pun tidak lantas berarti menunjukkan bahwa polis akan mengcover semua jenis bahaya atau penyebab. Sebagai penutup, para praktisi asuransi terutama agen pemasaran disarankan untuk back to basic saat melakukan proses pendekatan kepada calon nasabah dengan memberikan pemahaman yang benar tentang apa itu cover komprehensif maupun TLO. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan salam asuransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.